Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kita di tahun yang lalu dan yang berkenan mengantar kita memasuki tahun rahmat, yaitu tahun baru 2021. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, marilah kita menjalani tahun 2021 ini dengan mengandalkan belas kasih dan penyertaan-Nya. Marilah tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih karena Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 47A, bait pertama dan yang ketiga. Telah datanglah tahun baru. Saudara-saudara, kita awali ibadah awal tahun 2021 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih Tuhan Allah besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita memasuki tahun 2021. Telah banyak pengalaman, peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui di tahun 2020 dan sekarang kita mengawali sebuah perjalanan baru di tahun 2021 ini. Ya, saudara, tema renungan kita mengawali tahun 2021 ini adalah keseimbangan hidup Kristen. Bagaimana kita dapat menjalani tahun 2021 ini tidak dengan mengeluh ataupun menyesali ataupun masih tetap bernostalgia di tahun 2020. Tapi kita dapat secara sadar dan bersukacita menerima apa yang telah terjadi di tahun 2020 dan tetap menjaga kehidupan kita, tetap beriman pada Tuhan di tahun 2021 ini. Kita bisa menjalani tahun 2020 dan menyambut dan menjalani hidup kita di tahun 2021 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Besar anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita, Besar Anugerah-Mu.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memberikan belas kasihan dengan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, marilah saat ini kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi, kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan mohon belas kasihan-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi. Tak kami pungkiri ya Tuhan, tahun 2020 kami jalani dalam ketidaktaatan dan dalam keberdosaan. Tuhan, biarlah memasuki tahun 2021 ini, kami pun tetap menyadari akan keberdosaan itu, sehingga kami tetap bersandar dan terus datang kepada-Mu. Dan kami sadar Tuhan, kami tak dapat menjalani hidup kami dengan baik selain karena pertolongan Tuhan. Hanya Engkaulah Bapa yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Dan inilah pengakuan kami, kesadaran kami, dan juga permohonan kami akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam belas kasihan-Mu kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah pengampunan yang dinyatakan dalam kasih setia-Nya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan juga merasakan kehadiran-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan, kami sadar betapa bodohnya kami. Karena itu temanilah kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang terpisah, tapi kami percaya Roh Kudus menyatukan kami di dalam sapaan firman. Sertai hamba-Mu dan setiap kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, memasuki tahun 2021 ini, mari kita menjalaninya di dalam keyakinan kita bahwa firman Tuhan yang akan menjadi terang dan menuntun kita. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13 menjadi awal perenungan kita di tahun 2021 ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Allah. Saudara, kita telah memasuki tahun 2021. Pergantian tahun menjadi sebuah harapan bagi kita. Dan apa juga saudara makna dari pergantian tahun itu bagi kita? Mungkin kalau kita ditanya satu-satu orang, kita akan menjelaskan banyak hal. Dan saudara, pasti kita juga punya pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Saudara, pada saat saya merenungkan pergantian tahun dan juga merenungkan renungan kita pada awal tahun 2021 ini, saya mendasarinya saudara dari kitab Mazmur. Bukan pembacaan Mazmurnya,
Tapi ada sebuah kata saudara di dalam kitab Mazmur yang mungkin di antara kita juga bingung apa artinya dan kenapa ini dibuat. Dan apa juga fungsi dari kata itu dalam kitab Mazmur. Kata apa saudara yang menjadi hal yang akan saya ungkapkan, yaitu kata Selah. Kata Selah. Misalnya saudara dalam Mazmur nomor 3 ada kata Selah di sana di dalam bait yang ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu ada kata Selah di sana. Nah, saudara, apa makna kata Selah ini dalam kitab Mazmur? Ada beberapa tafsiran saudara ataupun pemaknaan, tapi saya memfokuskan kepada 3 hal ini saudara. Yang pertama, Selah dalam kitab Mazmur sebagai bagian dari tulisan ataupun bagian dari sastra itu mengandung pengertian tentang yaitu perhentian, sebuah jeda. Jadi sebetulnya nggak perlu dibaca kata Selah ini. Seperti kalau sebuah syair lagu ada tanda diam di sana tidak perlu dibaca, dan kata Selah ini cukup dimaknai ini sebuah kata perhentian. Kenapa berhenti saudara? Nah, pembaca Mazmur sudah mengerti kalau sudah ada kata Selah di sana, dia akan berhenti dan mengatur dulu nafasnya, sikapnya untuk siap menaikkan nada suaranya atau menekankan sesuatu pada bait berikutnya. Jadi ada masa jeda untuk dia akan naik tonnya atau ada sesuatu yang penting di sana untuk dia naikkan. Baik itu keras suaranya atau saudara pemaknaan dari bait berikutnya itu. Jadi maknanya perhentian sejenak. Kenapa berhenti? Dia harus mempersiapkan nafasnya, tubuhnya. Ada tanda overtone di situ. Nah, yang kedua saudara, kata Selah ini juga mengandung pemaknaan perhentian untuk mengangkat mata dan mengulangi kembali dari awal bacaan itu. Jadi ada pengulangan yang maksudnya menekankan dari bait yang sebelumnya. Ada yang dipentingkan sehingga dia harus berhenti sejenak untuk menekankan bacaan ataupun bait yang telah dibaca tadi itu. Nah, di dalam pengertian yang ketiga saudara, Selah ini dalam konteks liturgis satu tanda bagi umat Tuhan pada saat dia membaca bait itu lalu ada kata Selah di sana, dia harus berhenti dan membungkukkan badannya menyentuh tanah dan dengan rasa hormat dan penyembahan dan wujud ketaatannya kepada Tuhan. Jadi Selah ini untuk mengingatkan si pembaca berikutnya bagaimana sikap dia untuk menyembah Tuhan dalam rangkaian liturgis yang akan dia lanjutkan. Saudara, menarik kalau kita lihat pergantian tahun, kalau hanya sekedar kita hanya melihat ya rutinitas tahun demi tahun berjalan demikian, 2019 berlalu, kita siap di tahun 2020,
Habis 2020, masuk ke 2021, maka step berikutnya lagi nanti kalau Tuhan mengizinkan kita hidup, masuk lagi ke perubahan tahun, bergantian tahun 2022. Seperti penambahan angka saja, maka saudara, pergantian tahun itu sesuatu yang tidak ada artinya bagi kita. Nah, pergantian tahun di 2021 ini saya mengajak kita untuk berhenti sejenak. Bukan langsung hiruk pikuk menyambut tahun 2021 itu dengan sebuah kebahagiaan dan semangat yang berapi-api. Mari saudara di tahun 2021 mengawali tahun 2021 ini seperti pembacaan kitab Mazmur itu. Ada sejenak ketika berganti 2020 ke 2021, sejenak saudara, tidak begitu lama. Sejenak kita berhenti. Perhentian inilah yang membuat keseimbangan hidup kita. Kalau kita tidak retreat, menarik diri kita, merefleksikan diri kita, kita akan terus menjalaninya, saudara, kita akan kehabisan nafas, kehabisan energi, dan kita akan terus lelah. Seperti seorang atlet ketika dia berlatih, saudara, ada masa jeda dia untuk beristirahat. Untuk apa? Memulihkan kekuatannya. Dan saudara, mengawali tahun 2021 ini supaya keseimbangan kita, keseimbangan kehidupan kita berjalan dengan baik, sejenak saudara, kita berhenti sejenak. Nah, dalam perhentian itu apa yang perlu kita sadari? Kalau kita lihat saudara dalam bacaan Pengkhotbah pasal 3, saudara, di sana dikatakan dengan jelas kepada kita ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Lalu kalau kita baca semuanya itu, saudara, itu bagian dari realita hidup yang kita jalani. Semua ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada untuk meninggal. Dan kalau kita teruskan, memang betul, semua ada waktunya. Saudara, apa yang ingin pengkhotbah maksudkan bagi kita dalam masa perhentian ini untuk kita sadari? Saudara, yang pertama, mari kita lihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua peristiwa apapun yang terjadi, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, apapun saudara yang kita hadapi, dan 2020 menjadi pembelajaran bagi kita. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ada masanya, ada waktunya, ada awalnya, pasti ada akhirnya. Dan saudara, semua itu juga pasti berlalu. Nah, apakah saudara kalau kita menyadari itu semua berarti sudah kita jalani aja hari-hari kita dengan apa? Monoton begitu saja, toh juga semua sudah berlalu, tanpa ada sesuatu yang penting di sana? Tentu tidak, saudara. Nah, disinilah pentingnya masa perhentian sejenak itu, supaya kita tidak kehilangan, bukan kehilangan peristiwanya. Peristiwa itu pasti tinggal kenangan, tapi apa yang tidak boleh hilang dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu hikmat dari peristiwa-peristiwa itu. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang penting dalam kehidupan kita? Hikmat inilah saudara yang membuat keseimbangan hidup kita. Pada saat kita senang, pada saat kita berhasil, pada saat kita sukses, kita ingat itu ada masanya, akan berlalu. Ketika kita tahu ini akan berlalu, berarti tidak selamanya kebahagiaan, kesuksesan itu kita raih. Karena apa? Nanti pasti ada kegagalan, pasti ada kesusahan. Saat kita mengalami kegagalan dan kesusahan itu, saudara, kita pun sadar ini pun akan berlalu. Tapi apa hikmat di balik kegagalan itu?
Apa hikmat di balik keberhasilan itu? Apa hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk keseimbangan hidup kita, supaya saudara kita tidak terus menjadi orang yang bangga diri dengan keberhasilan hingga kita lupa anugerah Tuhan, lupa penyertaan Tuhan, atau saudara kita tidak menjadi orang yang apatis, tidak menjadi orang yang pesimis, tidak menjadi orang yang selalu kecewa karena kegagalan-kegagalan sampai kita tidak bisa melihat betapa berharganya hidup yang Tuhan berikan, hingga kita ingin mengakhiri hidup kita karena kita tidak punya masa jeda, masa sela, masa kita menghayati ada hikmat Tuhan di dalamnya. Saudara, tahun 2020 jangan menjadi kenangan kosong bagi kita. Coba mengawali tahun 2021 ini, ambil waktu jeda sebentar. Apa hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tahun 2020? Dan itulah yang menjadi bekal untuk kita tetap waspada, tetap kuat, tetap sehat, dan tetap dalam perjalanan kita mengikuti rencana Tuhan di tahun 2021. Saudara, ketika kita terus bersandar kepada rancangan Tuhan dan terus meraih hikmat-hikmat Tuhan, hingga tahun 2021 bukan tahun yang kelam bagi kita, bukan tahun yang penuh dengan misteri, tapi saudara menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, pengharapan, dan kita hadapi dengan semangat hikmat Tuhan yang Dia berikan kepada kita menjadi modal. Dan saudara, pergantian tahun menjadi masa yang baik bagi kita untuk berefleksi, untuk memulihkan, untuk menyegarkan dan memberikan kita semangat di dalam menjalani tahun 2021. Lalu yang kedua, saudara, di dalam masa jeda ini, jangan kita berbangga diri dan terus merasa puas diri karena telah melalui tahun 2020 yang tentu kita semua sadar, saudara, tahun 2020 tahun yang menakutkan bagi kita. Pandemi COVID-19 menjadi momok yang menghancurkan lini kehidupan, dan mungkin di antara kita juga telah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi di sisi lain, saudara, tahun 2020 banyak juga orang yang berhasil, banyak juga orang yang sukses mendapatkan harta ataupun keberhasilan hidupnya. Saudara, apapun yang kita peroleh dan apapun yang hilang di tahun 2020, mari kita menyadari dalam masa jeda ini, itu semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita sedih, kita kecewa ketika kita kehilangan, tapi tetap, saudara, mari kita sadar, mari kita ingat, itu bukan milik kita. Saudara, kita bangga dan kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan di tahun 2020. Tapi juga harus kita ingat, saudara, itu pun sementara, bukan milik kita. Itu bukan kepunyaan kita. Yang satu saat juga itu akan bisa hilang. Karena apa? Sifatnya sementara. Sehingga saudara, pengkhotbah mengatakan, lalu apa yang menjadi kebanggaan bagi orang yang berjerih lelah dalam perjalanan hidupnya? Tidak ada, saudara. Sehingga tidak ada gunanya kita sombong, tidak ada gunanya kita bersedih, tidak ada gunanya kita merasa hebat dan telah meraih apapun sepanjang kehidupan kita, karena itu semua bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Lalu apa yang menjadi sukacita kita, saudara? Yang menjadi sukacita kita karena kita sendiri pun juga milik Tuhan. Karena kita senang
Kalau kita bahagia, dipercaya oleh Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan, maka saudara, kita pun bangga dan bersuka cita karena kita juga menjadi berkat bagi orang lain karena Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah kehidupan sesama manusia. Karya yang Tuhan anugerahkan itulah yang menjadi kebanggaan kita, bukan harta milik kita. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, itulah yang menjadi sukacita kita. Sehingga di tahun 2021, saudara, mari kita sambut dengan semangat untuk terus berkarya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, untuk kita meningkatkan terus semangat, spirit pekerjaan dan spirit pelayanan dan studi kita, karena itulah yang menjadi kebanggaan kita. Saudara, banyak orang-orang terkenal pada saat mereka sukses, pada saat mereka berhasil, para pengagum-pengagumnya membuat ataupun mendirikan monumen, ya, patung, seperti misalnya sepak bola terkenal, ya, Diego Maradona. Luar biasa, saudara, seorang pesepak bola ketika meninggal dunia, Argentina mengumumkan libur masa berduka 3 hari dan bersiap, saudara, membuat apa? Membuat patungnya seorang Maradona. Dan saudara, apa yang hebat dari patung-patung itu? Tidak ada. Dia hanya terbuat dari semen. Dan juga saudara, satu saat pun akan hancur. Tapi apa yang tidak bisa hilang dari monumen itu? Sejarah. Bagaimana seorang Diego Maradona ataupun tokoh yang terkenal itu, dia melakukan totalitas pekerjaannya, kehidupannya, dan dia mencapai keberhasilan. Walaupun mungkin saja dia lakukan dengan berbagai cara, tapi saudara, orang puas dengan apa? Karya-karyanya. Orang diingat, orang dikagumi, orang menjadi berkat karena karya-karyanya. Saudara, pengkhotbah yang mengatakan kepada kita, harta benda, hidup kita, diri kita itu milik Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Karya-karya kita. Sehingga kita menjaga kehidupan kita, saudara, jangan sampai dibelenggu oleh perasaan sedih. Jangan sampai juga kita diperbudak oleh perasaan bangga, sombong, angkuh, dan euforia keberhasilan yang hanya sesaat. Tapi mari, saudara, kita seimbangkan hidup kita dengan berkat yang Tuhan berikan, kepintaran yang Tuhan anugerahkan, harta benda yang Tuhan berikan untuk fasilitas yang bisa kita pakai dan berdayakan untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaannya, memaksimal kehidupan kita, dan kita menjadi bagian karya yang indah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Dan saudara, yang terakhir, dalam masa jeda itu, jangan lupa ada saatnya dalam segala kesibukan dan segala kelelahan kita, dan juga saudara dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita, saatnya kita menunduk, saatnya kita menyembah, saatnya kita bersujud di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar simbolik saja, tetapi dari lubuk hati yang dalam kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita yang memang fana, yang tidak berdaya, dengan sebuah pemahaman dan kesadaran kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Segala kemuliaan hanya kemuliaan Tuhan. Ketika kita sadar, saudara, kita tidak layak dalam kemuliaan itu, dan kita menyembah Tuhan dalam keagungan dan kemuliaannya, bukan kemuliaan kita.
hal yang membuat kita terjebak dalam perbudakan bukan hanya sekedar harta, tetapi saudara, penyembahan diri. Karena kita merasa telah melakukan banyak hal pada orang lain. Karena kita merasa telah melakukan banyak karya. Dan saudara, betapa berdosanya ketika kita pun merasa kita sudah seperti Tuhan, yang bisa melakukan apa saja ketika orang lain mau mematuhi dan menuruti apa yang kita perintahkan. Ketika semua orang menyembah kita, kita merasa seperti Tuhan. Ya, mungkin mulut kita berkata kita menyembah Tuhan, tapi saudara, kita tidak menundukkan diri kita. Kita tidak membungkukkan diri kita. Kita tidak menyembah Tuhan. Kita tidak mengakui betapa tidak layaknya kita dalam kemuliaan itu. Saudara, mari kita masuki tahun 2021. Bukan dengan kesombongan diri kita, bukan juga dengan kehebatan kita, tapi juga tetap dengan kerendahan hati, kerendahan diri kita, kesadaran kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah kemuliaan kita, Tuhanlah tuntunan kita, dan Tuhanlah yang membawa perjalanan hidup kita di tahun 2021 seturut dengan rancangan dan kehendak-Nya. Selamat tahun baru, selamat menjalani hidup baru, selamat berkarya, dan selamat menjaga keseimbangan dalam suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, dan terus bersemangat dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebagai rasa syukur kita memasuki tahun 2021 ini, marilah kita menyerahkan persembahan sulung kita kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya 1 Tawari 29 ayat 17a. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan melalui QRIS Gereja Gereformit atau rekening BCA Gereja Gereformit atau melalui amplop gereja dan diserahkan ke gereja langsung. Kiranya berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua di tahun 2021 ini. Amin. Saudara, kita akan sama-sama menyerahkan persembahan kita dan juga menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tahun 2021 telah kami jalani ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberkati dan menyertai kami di tahun 2020. Dan persembahan yang kami berikan pada saat ini menjadi keyakinan kami kalau Tuhan telah menyertai kami di tahun 2020, maka Tuhan juga akan menyertai kami. Berkat Tuhan cukup bagi kami di tahun 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kami pun dapat terus bersemangat, tidak saja mempersembahkan materi yang Kau berikan, tapi kami juga mempersembahkan waktu kami, bahkan tubuh dan hidup kami dalam pelayanan dan pengabdian kami kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa secara khusus dalam memasuki tahun 2021 ini. Tengah pandemi COVID-19 yang juga masih berjalan, biarlah Bapa Engkau yang memberikan kami hikmat sehingga kami dapat memilih aktivitas-aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, dalam studi, maupun dalam beribadah kami. Juga Bapa, kami pun dapat memulihkan kehidupan perekonomian kami, kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Berikan kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami dapat menyimbangkan hidup kami antara tanggung jawab kami dengan situasi pada saat ini. Berikanlah kami tuntunan, sehingga kami tidak terlalu takut, sehingga kami mengabaikan tugas dan tanggung jawab kami, dan kami juga dapat bersikap dewasa dan baik, hingga kami pun dapat berwaspada di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis, untuk pemerintah kami dalam mengupayakan vaksin keperluan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Bapak tahun 2021 vaksin dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Bapak untuk perjalanan jemaat GKI Gereformit Semarang. Didiklah kami Tuhan dan berikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama, baik melakukan persekutuan kami, pelayanan maupun kesaksian. Kau berkati kami Bapa, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat, baik secara pribadi maupun secara komunal. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Berdoa untuk saudara kami yang dalam pergumulan-pergumulan di tahun 2020. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun kesempatan bagi mereka untuk berkarya di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Saudara, mari kita jalani tahun 2021 ini dengan terus menyembah dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap Majelis Jemaat GKI Gereformed Semarang mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.